Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pengolahan pertama kita ini, kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Adapun pengertian serealia dari sumber lain, serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam dan diambil biji atau bulirnya sebagai sumber pati atau karbohidrat. Umumnya, serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya akan serat. Serealia juga kaya akan vitamin, yaitu vitamin E dan B kompleks, serta mineral, yaitu zat besi, magnesium, dan seng. Serealia memiliki 4 jenis. Yang pertama ada beras, yang kedua jagung, yang ketiga gandum, dan yang terakhir sorghum. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Dan rasa manis ini sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, jika mengkonsumsi nasi dengan berlebihan, akan meningkatkan kadar gula darah yang kemudian akan mengakibatkan timbulnya penyakit diabetes atau dikenal dengan sebutan kencing manis. Tetapi, ada pula beras yang rendah glukosa dan tinggi serat yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Beras pun memiliki warna yang berbeda yang diatur secara genetik. Adapun jenis beras yang akan kita bahas yaitu beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan putih, dan beras ketan hitam. Beras putih sesuai warnanya berwarna agak transparan karena memiliki sedikit aleron dan amilosa yang hanya 20%. Beras ini sangat mudah ditemui di pasar dan di warung di sekitar rumah kita. Harganya pun mulai beragam, dari harga 7.000 per kilo sampai 10.000 per kilo. Beras merah ini kaya akan kandungan seratnya, maka dari itu beras ini disarankan untuk seseorang yang ingin menurunkan berat badan, dan beras ini juga baik untuk penderita diabetes karena kandungan gulanya yang tidak terlalu tinggi. Beras hitam tidak jauh berbeda dengan beras merah yang memiliki serat yang tinggi dan rendah glukosa. Namun sayangnya beras ini masih sulit atau terbilang langka. Karena hal ini pula harganya lebih mahal dibandingkan dengan beras merah yang cukup mudah kita temui. Warna beras hitam ini diakibatkan karena zat aleoron dan endosperma memproduksi antosianin yang tinggi sehingga warna yang dihasilkan oleh beras ini sangat pekat. Ketan putih. Beras ini berbeda dengan beras pada umumnya. Saat dimasak, beras ini mengembang menjadi nasi yang lengket. Di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, beras ini seringkali dimodifikasi menjadi makanan kekinian. Di balik kelezatannya, beras ketan putih menyimpan berbagai manfaat, di antaranya mencegah berbagai macam penyakit karena kandungan antioksidan, meningkatkan kepadatan tulang sehingga dapat mencegah osteoporosis, dan meningkatkan kesehatan jantung karena rendah kolesterol dan rendah lemak. Ketan hitam.
Ketan hitam adalah sejenis bahan pangan yang sering dijadikan sebagai bubur, kue, bahkan dapat juga dibuat puding. Selain itu, ketan hitam pun memiliki rasa yang lezat. Ketan hitam juga mengandung zat besi, protein, karbohidrat, serat, vitamin E, dan mineral. Ada pula manfaat dari ketan hitam, yaitu dapat mencegah anemia dikarenakan mengandung zat besi yang tinggi, menunjang daya tahan tubuh karena kandungan vitamin E-nya yang tinggi, dapat melawan kanker dan penyakit jantung dikarenakan terdapat antosianin sebagai antioksidan yang mengurangi resiko obesitas, diabetes, dan jantung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual dengan siklus hidupnya 80-150 hari. Bagian yang kaya akan karbohidrat di dalam jagung berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Tanaman pangan jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan, antara lain sebagai berikut. 1. Batang dan daun muda digunakan untuk pakan ternak. 2. Batang dan daun kering untuk kayu bakar. 3. Buah jagung muda atau dikenal dengan sebutan putren biasanya digunakan untuk bakwan, tambahan sayuran atau tumisan. 4. Biji jagung tua digunakan sebagai pengganti nasi, cemilan borondong, popcorn, roti jagung, dan bahan baku mie dan bihun. Di slide ini juga Ibu menampilkan gambar hasil olahan dari pangan jagung, yaitu yang pertama ada puding jagung, yang kedua ada bakwan jagung, dan yang terakhir ada jasuke. Kemudian kita akan membahas tentang gandum. Pada umumnya, jarang sekali orang Indonesia mengkonsumsi gandum utuh, padahal manfaat gandum sangat banyak. Di Indonesia, gandum biasanya digunakan untuk bahan dasar pembuatan tepung dan mie. Salah satu negara yang menjadikan gandum sebagai panganan pokok yang dimakan sehari-hari adalah negara India. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. 1. Mengkonsumsi gandum membuat rasa lapar datang lebih lama, dikarenakan kandungan serat di dalam gandum yang cukup tinggi. 2. Mengkonsumsi gandum dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. 3. Mengkonsumsi gandum dapat menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, senyawa fitokimia pada gandum dapat mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Di slide ini juga Ibu menampilkan hasil olahan dari pangan gandum. Yang pertama ada roti sandwich atau roti isi yang terbuat dari gandum. Kemudian ada biskuit kering yang terbuat dari gandum utuh. Dan yang terakhir ada pizza yang berasal dari tepung gandum. Dan yang terakhir kita akan membahas serealia dari sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum ini mirip dengan jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap serangan hama. Sorghum juga memiliki kandungan karbohidrat, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Berikut manfaat dari sorghum. 1. Daun sorghum sebagai sumber pakan ternak dan tangkainya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. 2. Batang sorghum, bagian ini biasa digunakan pada pembuatan kertas, dan batangnya yang manis dapat dijadikan sirup. 3. Akar sorghum. Akar sorghum digunakan untuk jamu yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Dan yang terakhir, biji sorghum.
Biji sorghum dapat dibuat tepung sebagai bahan dasar pembuatan camilan tradisional. Selain itu, biji sorghum juga kaya akan serat dan mengandung gluten yang rendah. Gambar yang kamu lihat pada slide ini merupakan hasil dari pengolahan sorghum. Yang pertama ada biskuit sorghum, yang kedua ada nasi goreng dari sorghum, dan yang terakhir ada bubur sorghum. Jadi kesimpulan untuk pengolahan hari ini yaitu tanaman pangan dibagi menjadi 3, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kedua, kita belajar mengenai pengertian serealia. Dan yang ketiga, jenis serealia ada 4, yaitu beras, jagung, gandum, dan sorghum. Sekian video kali ini. Ibu harap video ini dapat membantu kalian dalam memahami apa itu serealia dan jenis dari serealia itu seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.